Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi perlindungan dan keberkahan dari Sang Pencipta. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vincent. Berikut dengan teman saya David, Cornelia, dan Fernaldi. Oke, di video kali ini kami mau membahas tentang program pelatihan yang akan dilakukan pada posisi flight attendant dan public relation di maskapai penerbangan kami, yakni Leon Air. Dalam proses training ini akan berlangsung selama kurang lebih 7 bulan. Kemudian, pada posisi masing-masing tersebut, kami telah menentukan reward yang akan didapat oleh pegawai yang kinerjanya bagus. Baik, saya David Stevenson dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program training pada posisi flight attendant di maskapai Leon Air. Kami telah mempersiapkan pelatihan ini sesuai dengan proses yang telah ditentukan. Mulai dari menganalisis kebutuhan pelatihan, mengumpulkan peserta, mendesain jalannya pelatihan, mengumpulkan dan membuat materi training, memutuskan bagaimana penerapan program training, dan mengevaluasi keefektifan program. Dalam perjalanan jauh ke luar negeri atau long haul, pastinya flight attendant harus lebih siap dan teliti. Karena penerbangan jauh berjangka waktu di atas 8 jam. Beda dengan penerbangan yang berada di dalam negeri seperti di Indonesia. Artinya, flight attendant harus dapat melayani penumpang selama penerbangan berlangsung. Oleh karena itu, kami telah membuat 3 program training untuk flight attendant maskapai Leon Air yang akan berlangsung selama 7 bulan. Yang dimana 3 bulan diberikan teori dalam kelas, 1 bulan praktek, dan 3 bulan flight training. Untuk topik training yang pertama yaitu jenis-jenis pelayanan kepada penumpang dalam penerbangan. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan flight attendant dalam melayani penumpang di pesawat. Mulai dari penumpang biasa, penumpang lansia, hingga penumpang yang membutuhkan penanganan khusus seperti disabilitas, ibu hamil, sakit, dan lainnya. Pada topik ini, materi yang akan diberikan adalah communication skills, English for FA, hoist and grace, bags handling, dan in-flight service. Pada materi communication skill ini, diharapkan agar flight attendant dapat memberikan pelayanan dan memberikan kepuasan kepada penumpang. Terutama jika ada penumpang yang bertanya, kebingungan, dan meminta bantuan. Lalu, English for FA ditujukan agar flight attendant juga dapat melayani penumpang mancanegara. Karena bahasa Inggris saat ini merupakan bahasa internasional. Jadi, penumpang yang dari berbagai negara dapat menggunakan bahasa ini untuk berkomunikasi dengan flight attendant. Kemudian, poise and grace. Di sini, flight attendant akan dilatih untuk gerakan-gerakan yang baik dilakukan sebagai flight attendant dan gerakan-gerakan yang harus dihindari. Mulai dari cara berjalan, memberikan makanan, dan membawa barang. Lalu, bags handling, yakni melatih flight attendant untuk bertindak dalam menangani penumpang yang bermasalah. Dan flight service. Flight service ini melatih flight attendant untuk melayani penumpang seperti menunjukkan tempat duduk, membantu menyimpan barang, dan menyajikan kebutuhan penumpang selama penerbangan, seperti
food and beverage. Selanjutnya, yaitu pelatihan keselamatan saat penerbangan. Latihan ini akan memberitahu flight attendant tentang panduan keselamatan, jenis-jenis risiko kecelakaan, penyebab terjadinya kecelakaan, cara penanganan, dan cara penggunaan alat pendeteksi barang-barang yang dilarang untuk dibawa ke dalam pesawat kabin. Selain itu, akan dijelaskan juga kepada flight attendant tentang pesawat Lion Air seperti posisi pintu masuk, tempat flight attendant, dan fitur-fitur yang ada di dalam pesawat. Ini bertujuan agar mereka mampu mengetahui, menemukan, dan mengoperasikan peralatan yang ada di dalam pesawat kabin. Flight attendant dilatih untuk dapat memastikan keamanan dan keselamatan penumpang dalam keadaan apapun selama penerbangan. Dan untuk topik yang terakhir adalah pelatihan psikolog, pengetahuan, dan pengambilan keputusan. Di sini akan dipastikan kembali bahwa flight attendant telah memiliki kesiapan dalam menjalankan tugasnya. Dengan mental yang bagus dan pengetahuan umum yang baik. Dengan demikian, diharapkan agar flight attendant dapat mengambil keputusan secara tepat di berbagai situasi, terutama dalam situasi darurat. Selanjutnya, program training untuk posisi public relation akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat pagi, saya Cornelia Larasati dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program training pada posisi public relation atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Humas Hubungan Masyarakat. Public relation adalah sebuah jembatan antara publik, perusahaan dan publik, yang dimana dapat menciptakan opini yang positif dari kalangan masyarakat. Tujuan dari public relation ini adalah untuk membrandingkan perusahaan, meningkatkan citra positif perusahaan, dan mencapai target sasaran segmentasi pasar perusahaan. Dalam mencapai tujuan itu, perusahaan bisa memanfaatkan sarana dan media untuk membangun public relation secara baik dan menjelaskan citra baik perusahaan. Antara lain yaitu konferensi pers, media TV, radio, koran, majalah, billboard, dan sponsor acara komersial. Maka dari itu perusahaan kami telah menyiapkan program training yang dapat melatih keterampilan public relation lebih meningkat. Yang pertama, kami akan melakukan training communication skill dan teknik pengumuman informasi tentang publik. Di sini kemampuan komunikasi public relation akan dilihat dan ditingkatkan karena public relation sangat dekat dengan publik masyarakat, maka komunikasi harus benar-benar diperhatikan dengan jangan sampai salah agar tidak terjadi hal yang fatal. Mereka akan diberikan teori dan praktekkannya langsung dengan rekannya masing-masing. Lalu dalam pengumpulan informasi, mereka akan diberikan teori pembelajaran dan akan diberikan misi untuk pengumpulan informasi tertentu yang berkaitan dengan publik. Yang kedua adalah leadership training. Mereka public relation juga membutuhkan leadership training karena selain memperhatikan keadaan publik juga berperan penting dalam membantu perusahaan
mengambil langkah selanjutnya. Public relation juga menjadi penasehat dalam perjalanan kegiatan perusahaan. Di sini public relation dilatih agar dapat menjadi lebih berani, memiliki tanggung jawab, bisa memperkirakan hal baik dan buruk. Dan yang terakhir adalah latihan bernegosiasi. Setelah leadership training, public relation akan menjalankan latihan bernegosiasi dengan pihak luar yang akan bekerja sama dengan perusahaan. Di sini mereka akan langsung memperhatikannya sambil dibimbing oleh seniornya. Saya Fernaldi Andrianus dan saya akan menjelaskan tentang reward intrinsik. Banyak perusahaan yang memberikan bonus kepada pegawainya karena telah bekerja dan memberikan hasil yang baik bagi perusahaan. Bonus tersebut bisa berupa gaji, tunjangan, asuransi, dan tabungan hari tua, yang dimana disebut sebagai extrinsic reward. Dalam suatu perusahaan, tidak hanya extrinsic reward saja yang meningkatkan kinerja karyawan. Faktor internal atau yang dikenal dengan intrinsik juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Oleh karena itu, intrinsic reward yang akan kami berikan kepada pegawai dengan kinerja yang baik adalah sistem kerja fleksibel, lingkungan kerja yang sportif, atau jenjang karir yang terbuka. Hal tersebut dapat dirasakan langsung oleh si karyawan karena reward intrinsik bersifat emosional atau dirasakan langsung oleh karyawan tersebut. Alasan kami memberikan reward tersebut adalah agar karyawan merasa dihargai dan juga merasakan perhatian dari internal organisasi atau perusahaan di mana ia berada, dan juga membangun hubungan emosional antara HR dan karyawan sehingga karyawan merasa dihargai dan nyaman saat di perusahaan, dan pastinya karyawan akan lebih loyal. Saya Vincent dan saya akan menjelaskan tentang extrinsic reward. Extrinsic reward dari Leon Air yang akan diberikan kepada pegawai dengan kinerja yang baik adalah biasanya bonus atau upah, tunjangan di luar pekerjaan, asuransi, dan pensiun. Bonus tersebut bisa berupa uang atau berupa penerbangan gratis selama dengan periode yang ditentukan. Tunjangan di luar pekerjaan biasanya mobil dinas atau rumah dinas. Asuransi adalah asuransi kantor biasanya, dan uang pensiun atau dana pensiun. Tujuan yang dicapai dalam pemberian reward ini yaitu meningkatkan motivasi intrinsik dari motivasi ekstrinsik, yaitu seorang harus melakukan suatu perbuatan. Maka perbuatan itu timbul dari kesadaran orang itu sendiri. Pemberian reward diharapkan dapat membangun suatu hubungan yang positif antara atasan dengan bawahan, layaknya seperti guru dengan murid. Karena reward adalah bagian dari rasa sayang kepada sesama dan juga bentuk apresiasi atas pekerjaan yang telah dilakukan. Hal tersebut membuat karyawan senang karena akan mendapat bonus, bahkan bepergian, memakai maskapai yang tempatnya ia bekerja dengan gratis dalam jangka waktu yang ditentukan. Biasanya, karyawan yang mendapat extrinsic reward ini adalah karyawan terbaik dari seluruh karyawan, dan biasanya dipilih 2 orang karena biasanya extrinsic reward yang diberikan oleh flight attendant berupa sangat besar,
seperti upah bonusnya yang sangat besar, bisa dibilang tiket pesawat gratis selama mungkin 6 bulan atau 1 tahun. Di luar ia bekerja sebagai flight attendant, atau mungkin bonus-bonus lain seperti memberikan mobil, atau bahkan jika sudah lama bekerja dan terus menjadi yang terbaik, mungkin akan diberikan sebuah tempat tinggal kecil seperti apartemen sebagai upah ekstrinsik. Nah, biasanya asuransi itu rata-rata semua flight attendant atau semua pekerja mendapatkan asuransi tersebut. Dan biasanya kalau untuk extrinsic reward yang diberikan oleh pekerja terbaik itu diberikan asuransi yang lebih dari asuransi karyawan biasanya, dan uang pensiun pun akan lebih besar karena ada bonus-bonus selama ia bekerja menjadi karyawan terbaik. Ada bonus-bonus tambahan untuk karyawan pensiun. Ya, motivasinya supaya orang mendapat extrinsic reward, biasanya ia melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin, agar sedikit kesalahan yang terjadi dan agar dia dapat mengetahui hal yang salah dalam diri dia di saat ia bekerja, seperti mentreat penumpang atau memberikan pelayanan yang baik atau buruk kepada penumpang. Ia akan tahu jika ia ingin menjadi karyawan terbaik dan segera memperbaikinya supaya lebih baik. Sekian dan terima kasih. Untuk kesimpulannya, pelaksanaan program training ini sangat penting untuk kesiapan pegawai-pegawai di maskapai Lion Air, agar para pegawai dapat bekerja secara profesional dan meningkatkan kinerja perusahaan. Para pegawai harus benar-benar diperhatikan secara detail selama pelatihan, agar kemampuan ini dapat dipercaya karena mereka berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, di mana citra perusahaan dipertaruhkan di sana. Sekian dari kami, jika ada kesalahan kami minta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.